Hari ini 7 Januari 2024, saya akan menyampaikan opini terkait prediksi saya terhadap situasi politik 2024 atau khususnya terkait situasi politik di dalam rangka Pilpres 2024. Yang pertama, saya akan mengatakan secara terus terang, situasi politik ini sangat bahaya, ya, sangat rawan. Ini bukan untuk menebar kecemasan dan ketakutan kepada masyarakat, tetapi beberapa alasan saya dapat kemukakan mengapa saya memprediksi bahwa situasi politik pada tahun 2024 cukup berbahaya. Pertama, saya akan mulai dari titik tolak reaksi-reaksi keras terhadap pencalonan Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo. Kesan atau bukan, fakta yang ada adalah pencalonan Gibran sebagai wakil presidennya Prabowo itu dengan cara-cara yang unfair dan unlawful. Singkatnya, dengan cara-cara yang kolusif dan nepotis. Persekongkolan antara keluarga Jokowi dengan Anwar Usman. Bayang pada waktu itu menjadi ketua MK. Dan Majelis Kehormatan MK atau MK sudah memutuskan bahwa memang Anwar Usman CS itu melakukan pelanggaran kode etik berat atas putusan yang diambil yang mengabulkan, yang memberikan karpet merah untuk Gibran menjadi wakil presiden atau calon wakil presiden. Itu akan menjadi bahan tuntutan terus-menerus ya dari banyak pihak. Karena itu jelas-jelas sudah dinyatakan sebagai perilaku yang melanggar hukum, melanggar konstitusi. Ya, yang kedua adalah dikabulkannya KPU mengabulkan pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo. Ini juga berpotensi terus-menerus akan menjadi masalah hukum karena banyak pihak melihat bahwa penerimaan KPU terhadap pendaftaran Gibran sebagai wakil presiden itu jelas-jelas cacat hukum. Karena putusan MK tadi dinyatakan melanggar kode etik, ya. Nah, ini sekarang DKPP juga menyatakan bahwa komisioner KPU melakukan pelanggaran kode etik berat. Tetapi baik putusan MK maupun putusan DKPP ini juga sekali lagi nggak ngaruh. Jadi orang-orangnya, hakim-hakimnya dan komisioner KPU dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat. Tetapi anehnya putusannya dibiarkan berjalan. Nah, putusan KPU yang menerima Gibran, pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden, itu potensial akan terus-menerus digugat. Jadi surat keputusan KPU yang menerima pendaftaran Gibran itu saya percaya akan terus-menerus digugat ke PT UN. Ya, sehingga di tahun politik 2024 menang atau kalah pasangan 02 itu akan dirongrong oleh kasus hukumnya Gibran. Ya. Dan itu tidak akan berhenti dalam proses yang kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Melalui PT UN, kemudian nanti naik banding, naik kasasi, bahkan PK, itu akan memakan waktu 1 sampai 2 tahunan. Artinya, menang atau kalah, pasangan 02 ini akan terus-menerus dirongrong oleh masalah hukum itu. Ya. Nah, itu titik pertama yang membuat bahwa di tahun politik 2024 penuh dengan turbulensi yang relatif cukup berat. Alasan saya yang kedua adalah terkait dengan Gibran itu sendiri. Karena ini masih terkait dengan Gibran. Orang akan mengingat kembali bagaimana Gibran dan juga Kaisang itu banyak menerima injeksi kapital, injeksi modal pada bisnisnya. Ya, entah itu bisnis yang pisang, yang martabak, yang es doger, yang apalagi yang resbol, yang macam-macam itu, dan mungkin sekarang yang lain-lain. Kan beberapa waktu yang lalu kita tahu ada puluhan miliar, mungkin ratusan miliar, ya, itu disuntik modal, mungkin melalui skema modal Ventura atau apapun, ya. Tetapi pertanyaannya kemudian pertama, apakah penyuntikan kapital atau modal
semacam itu betul-betul visible nggak pada bisnisnya Gibran dan Kaisang itu? Karena logikanya begini, logika bisnis. Tidak gampang orang menyuntikkan modal puluhan ratusan miliar pada bisnis yang belum ada FS-nya, belum ada visibility study-nya. Ya, itu kan harus dibuktikan bisnisnya, performance-nya baik, berhasil untuk jangka waktu tertentu. Ya, ini kan tidak jelas, ya, tidak ada ketransparanan. Nah, maka orang akan bertanya, apakah suntikan-suntikan modal itu betul-betul wajar atau merupakan modus operandi dari pemberian suap, pemberian gratifikasi yang sebenarnya ditujukan kepada Presiden Jokowi tapi hanya dilewatkan anak-anaknya, lalu dibungkus, dikemas dengan skema misalnya modal ventura atau penyuntikan modal dalam bentuk yang lain. Itu orang akan tanda tanya besar dan itu berpotensi orang mengejar, ya, melalui berbagai pendekatan untuk mengungkap kasus-kasus kebenaran dari injeksi modal itu, ya. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah terkait kebijakan publik dari Presiden Jokowi sendiri, khususnya misalnya terkait dengan pembangunan IKN. Nah, ini menarik karena kemarin Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, ya, mengungkapkan itu secara vulgar di depan suatu acara, mungkin Imlekan atau apa itu, bahwa ternyata kenapa memindahkan ibu kota itu di Kalimantan Timur memakai tanah yang di Pasir Penajam itu dengan membeli, ya, ratusan hektar dengan harga per hektar per meter mungkin 2-3 juta. Jadi untuk membeli tanah saja mengeluarkan puluhan triliun itu pemerintah. Lalu pemerintah itu membeli kepada siapa? Siapa pemegang konsesi pada tanah-tanah itu? Ya. Padahal Pak Ahok mengatakan bahwa kalau saja ibu kota itu dipindahkan di Balikpapan, nah itu Pertamina punya tanah ratusan atau mungkin ribuan hektar yang bisa diberikan oleh Pertamina gratis gitu misalnya. Ya. Nah, itu ini pintu masuk sebenarnya pernyataan Pak Ahok itu, pengungkapan fakta ini merupakan pintu masuk untuk dilakukan investigasi. Mengapa pemerintah bisnis dengan siapa tanah itu? Beli dari siapa? Ya, dengan harga yang wajar atau tidak? Gitu loh. Mengapa tidak memilih Balikpapan yang dijadikan ibu kota di mana di situ ada tanah-tanah Pertamina yang bisa diberikan gratis, kata Pak Ahok. Ya, ini pintu masuk pernyataan ini. Ini saya pikir satu poin yang sangat konkret sekali, pintu masuk yang sangat baik sekali untuk penyelidikan itu. Ya. Nah, poin lain adalah tentang alokasi anggaran dari BLT, bansos dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah alokasi anggaran itu sudah rehmatahid dan dol matahid, artinya betul-betul sesuai dengan aturan main dan sesuai dengan tujuan yang benar atau tidak. Ini kan terkait dengan persoalan hubungan antara Presiden dengan Menteri Keuangan selaku bendahara pemerintah. Nah, ini terkait erat, ya, apakah Presiden menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, main pindah-pindah alokasi anggaran, ya, atau itu memang sudah diatur sebelumnya, termanage dengan baik oleh Menteri Keuangan selaku bendahara pemerintah. Itu akan menjadi pertanyaan publik, gitu. Atau apakah Presiden ini menggunakan anggaran seenak-enaknya? Itu adalah trigger point untuk masuk menjadi masalah hukum yang lain. Ya, dan itu artinya terkait itu dengan Kementerian Keuangan. Karena itu saya bertanya, kenapa Ibu Sri Mulyani misalnya, kalau benar isunya ingin mundur harus minta izin dulu, minta restu dulu kepada Ibu Megawati. Saya pikir kan itu adalah independensi Ibu Sri Mulyani sebagai dalam kapasitasnya sebagai menteri profesional, ya, untuk mundur. Kan beliau yang paling tahu apakah Pak Jokowi ini ngacak-ngacak gitu portofolio keuangan negara melalui bendahara pemerintah ini atau tidak gitu. Ya, itu kan Ibu Sri Mulyani yang tahu persis, ya. Tidak perlu itu kalau Ibu Sri Mulyani tahu, kenapa harus meminta izin Bu Mega? Karena ini bagaimanapun pasti akan dituntut pertanggungjawabkan nanti. Ya, itu adalah kerentanan dari
poin ketiga yang memungkinkan untuk timbulnya turbulensi pemerintahan di tahun yang akan datang. Nah, masalahnya adalah baik persoalan dana-dana transaksi tanah yang di IKN, ya, dana APBN yang digunakan di IKN, kemudian dana alokasi BLT Bansos itu belum ada hasil auditnya dari BPK. Ya, ini masyarakat sebenarnya menunggu transparansi itu, menunggu hasil audit dari pemerintah. Apakah penggunaan dana-dana itu sudah benar, sudah on track, sudah rek matahid istilahnya, sudah berdasarkan hukum, ya, udah legalized gitu, atau dan dul matahid dan sesuai dengan tujuan kebijakan publik yang benar, atau belum, atau tidak, atau bahkan dilakukan dengan praktek perbuatan melawan hukum. Ya, itu akan menimbulkan pertanyaan. Itu poin ketiga, mengapa saya memprediksi akan timbul banyak masalah hukum di tahun 2024 itu. Ya, persoalan yang lain adalah sekarang ini semua orang, semua banyak pihak, ya, terutama dari akademisi dan lain-lain, sudah terus berteriak-teriak mengecam tentang perilaku yang amoral, gitu, perilaku yang Machiavelli, perilaku yang menista, menghina, menginjak-injak hukum dan demokrasi oleh Presiden Jokowi, gitu, untuk mempertahankan kekuasaan, untuk memberikan kekuasaan kepada keluarganya. Ya, nah, ini kan sudah terus-menerus mengalir luar biasa. Belum pernah ada sejarah dari banyak para akademisi, kampus-kampus, termasuk baik kampus negeri maupun swasta itu, yang bersuara lantang mengecam perilaku-perilaku yang digolongkan Machiavelli, yang digolongkan amoral, yang digolongkan tidak etis oleh mereka pada terhadap perilakunya Presiden Jokowi ini. Dan ini akan menimbulkan gugatan rakyat yang lebih hebat, ya. Nah, saya melihat juga beberapa pribadi dari PDIP itu kan baik, misalnya Pak Hasto, Pak Masinton, Pak siapa nih, Napitupulu itu, ya. Nah, itu kan teriak-teriak, termasuk di dalamnya pidato yang keras, orasi yang keras dari Ibu Megawati di GBK kemarin, yang intinya memprovokasi masanya untuk berani melawan polisi dan tentara yang dianggapnya sewenang-wenang itu. Tapi anehnya, kenapa Ibu Megawati tidak merekomendasi, tidak merestui penarikan menteri-menterinya yang berasal dari PDI misalnya, untuk menunjukkan sikap yang konkret bahwa memang PDIP tidak setuju dengan praktek penyimpangan kekuasaannya oleh Pak Jokowi. Kan sudah diteriakkan balik-balik itu, ya. Dulu Pak Jokowi minta 3 periode, minta perpanjangan masa jabatan dan sebagainya, ditolak semua oleh Ibu Mega. Lalu pertanyaannya, sekarang lebih ekstrim lagi, ya, ada kolusi dan nepotisme putusan MK, ya, kemudian terimanya Gibran ke KPU pendaftaran. Tetapi mengapa tidak ada tindakan konkret? Kalau Ibu Mega memang tidak setuju dengan semuanya itu, ya, bahasanya Pak Prabowo jangan hanya omon-omon, mestinya mengambil tindakan konkret, tarik dong semua menteri-menterinya. Pak Mahfud keluar, disetujui, direstuin. Satu staf dari KSP mengundurkan diri juga oke. Lalu terakhir Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok mundur dari Pertamina juga oke. Lalu mengapa menteri-menterinya sendiri tidak oke? Kalau alasannya hanya demi supaya tidak ada turbulensi politik di tahun ini, saya kira nggak masuk akal itu. Ya kan? Justru untuk menunjukkan sikap konkret bahwa PDIP tidak setuju dengan sikap amoralnya Pak Jokowi, harus ada dong tindakan konkret. Ya, termasuk di dalamnya juga partai-partai yang sekarang ini kontra. Jangan teriak-teriak pidato keras, tetapi tindakan konkretnya nggak ada gitu loh. Karena kenyataannya sekarang legislatif itu masih di bawah hegemoninya Pak Jokowi kan, juga di kekuasaan yudikatif bahkan. Ya, jadi kan lucu kalau hanya memprovok rakyat untuk bergerak, tetapi sendirinya partainya sendiri tidak ada tindakan konkret. Ya, saya kira itu harus dipertanyakan. Ya, poin-poin lain mungkin
masih banyak yang lain, tetapi saya melihat gini, 3-4 poin itu merupakan satu entry point, merupakan satu trigger ya untuk terjadinya turbulensi politik. Menang atau kalah Pak Prabowo ini ya pasangan 02 ya Prabowo Gibran ini potensi menimbulkan turbulensi politik di tahun 2024 ini. Ya, belum lagi kalau nanti dugaan-dugaan itu mengarah kepada praktek-praktek yang selama ini diisukan, praktek-praktek koruptif ya dari Pak Prabowo sendiri terkait dana food estate yang kemarin jelas-jelas sebenarnya itu merupakan kebohongan publik kan. Dikatakan food estate itu berhasil nanam singkong tapi keluarnya jagung. Ini kan berbahaya, ini kan suatu catatan besar. Ya, juga bagaimana nanti yang pembelian pesawat Mirage bekas itu. Lalu juga tentang anggaran 1.700 triliun anggaran Menhan itu. Belum lagi nanti terkait yang praktek korupsi yang diungkapkan sendiri oleh adiknya Pak Prabowo itu, oleh Pak Hasim. Ada 51 miliar US dollar. Ya kan? Korupsi. Kenapa itu nggak ditindaklanjutin? Itu kan semua berpotensi akan digugat oleh rakyat. Ya, akan menjadi bahan-bahan gugatan. Ya. Nah, itu semua beberapa poin itu. Nah, belum lagi kasus-kasus yang ada di tangan Pak Mahfud, ya paling tidak yang kemarin 349 triliun TPPU yang ada di Kementerian Keuangan. Lalu kemudian yang dikonfirmasi bahwa dari jumlah itu 189 triliun benar, confirm itu ada tindak pidana asalnya. Nah, itu juga belum diungkap tuntas oleh Pak Mahfud. Ya. Nah, ini kan suatu kembali lagi ini juga terkait dengan Kementerian Keuangan sebagai bendahara pemerintah, Menteri Keuangan, mengapa kasus itu diam, nggak tahu, masa nggak tahu? Ibu Sri Mulyani itu sudah 3 kali menjadi Menteri Keuangan, di zaman Pak SBY sekali, di zaman Pak Jokowi sudah 2 periode ini. Tidak tahu, itu saja sudah merupakan, tidak tahu akan kasus yang seperti itu saja sudah merupakan indikasi manajemen kepemimpinan yang jelek. Apalagi nanti kalau dibuktikan tahu tetapi diam. Kan pernah itu ada pernyataan dari staf dari Kementerian Keuangan sendiri. Tahu tapi ternyata oleh Menteri Keuangan itu tidak direkomendasikan untuk ditindaklanjuti secara hukum gitu misalnya. Ya, diredam begitu saja. Nah, itu saya kira berpotensi untuk dituntut pertanggungjawaban juga itu Menteri Keuangan kalau memang seperti itu faktanya. Ya. Dan saya percaya di tangan Pak Mahfud juga banyak kasus-kasus lain, saya yakin. Tapi mungkin Pak Mahfud itu belum seperti Pak Ahok. Kalau Pak Ahok kemarin mengungkapkan, loh Pertamina punya tanah ribuan hektar di Balikpapan, itu bisa diberi gratis, kenapa nggak pindah di situ? Kenapa harus pindah ke Pasir Penajam dengan membeli tanah ribuan hektar dengan nilai ratusan atau mungkin triliun hanya untuk tanah, ya ratusan miliar atau triliun. Nah, Pak Ahok vulgar gitu mengungkapkan itu. Data atau fakta itu. Pak Mahfud kita tunggu apa sih, karena beliau itu mantan Menko Polhukam, ya toh, mantan ketua komitenya di PPAT, BPAT, mantan apa lagi banyak kan, beliau pasti tahu itu kasus-kasus di dalam pemerintah yang banyak sekali perbuatan-perbuatan melawan hukum, perbuatan koruptif itu, saya yakin banyak di tangan tahu beliau itu. Tapi kenapa belum diungkapkan? Nah, kalau itu diungkapkan, ya ini kan sekali lagi bisa menimbulkan ledakan-ledakan hukum, ya gugatan-gugatan dari rakyat dan sebagainya. Nah, masalahnya sekali lagi, seingat saya dulu di IKN itu kejaksaan dan KPK dilibatkan di situ, tapi juga evaluasinya nggak bunyi sampai sekarang. Benar nggak transaksi tanah di situ itu sudah benar nggak? Nah, itu belum ada yang bunyi, belum ada laporan dari pihak APH, khususnya KPK dan kejaksaan itu. Mereka itu ikut serta untuk menikmati kue itu, atau ikut serta memang benar-benar berdiri independen mengontrol. Ya, jangan sampai begini. Nanti di proyek-proyek yang dilakukan oleh Pemda, oleh pemerintah yang didasarkan pada APBN, APBD itu kan banyak kontraktor. Dan di situ kan ada itu aturan tentang pengawasan oleh pihak kejaksaan, kepolisian. Tapi nggak pernah bunyi itu. Kolusi-kolusi yang terjadi di situ, ya kan? Nah, jadi banyak cerita itu udah.
mereka menikmati, mendapat bagian, ya, komisi, sehingga mereka diam. Apakah proyek-proyek ini betul-betul kolusi atau tidak, korupsi atau tidak, itu diam. Nah, jangan sampai Kejaksaan dan KPK juga seperti itu di KN, ya, di KN itu. Jadi mereka terlibat hanya untuk ikut serta ngerogotin kue, gitu ya. Tapi fungsinya sebagai pengawas, apakah benar proyek-proyek itu dijalankan dengan fair, dengan sesuai dengan hukum, ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu nggak bunyi. Ya, sekali lagi, jadi peranan APH, peranan BPK sebagai lembaga resmi auditor untuk keuangan negara juga belum bunyi. Pun kalau itu ada juga harus dipertanyakan juga kredibilitas BPK, karena ada fakta banyak pejabat-pejabat BPK itu yang juga terkena hukum akhirnya, ya kan, menjual laporan auditnya itu dengan cara yang tadi, ya, benar-benar jual beli itu laporan auditnya itu dijual belikan, gitu ya. Ya, itu kan praktek korupsi dan itu sudah terbukti kan, ya, sudah terbukti dari beberapa waktu yang lalu, ya kan, ada auditnya Garuda, ada auditnya yang suaminya Gubernur Banten, ada kasus auditnya kasus BTP, ya, semua itu pejabat-pejabatan auditornya BPK malahan luar biasa, ya, menerima suapnya itu, ya, puluhan miliar ketangkap semua juga, ya, lalu kasus audit yang di Papua dan sebagainya. Jadi kita juga meragukan itu kredibilitas dari pejabat-pejabat BPK, kan sampai sekarang nggak ada itu, nggak bunyi laporan-laporan keuangan bagaimana audit untuk anggaran BLT, anggaran bansos, anggarannya IKN dan lain-lain dan sebagainya. Nah, saya mengharapkan Pak Mahfud itu seperti Pak Ahok gitu, vulgar ungkapkan. Nah, jadi berdasarkan beberapa poin itu, saya melihat, memprediksi, ya, akan turbulensi politik di tahun 2024 ini relatif cukup keras gitu. Nah, oleh sebab itu pesan moral saya kepada masyarakat, ya, kepada para pendukung dari masing-masing paslon, menurut hemat saya, mendesak dari masing-masing partai-partai koalisi itu untuk mengambil tindakan yang terukur, tindakan-tindakan perlawanan hukum yang terukur, ya, dan teratur begitu, terorganisir. Ya, jangan mau kalian hanya diprovok, dihasut untuk marah, untuk mengambil tindakan secara people power. Padahal orang-orangnya ini, partai-partainya sendiri nggak ada tindakan apa-apa, gitu loh. Nanti kalian yang akan jadi korban. Kita disuruh bermusuhan satu dengan yang lain, tetapi elit-elitnya itu yang meraih keuntungan. Nah, itu pesan moral saya. Jadi doronglah partai-partai koalisinya itu justru yang bertindak secara hukum terukur dan teratur, terorganisir dengan baik. Lakukan perlawanan politik boleh, ya, perlawanan politik dalam arti yang sifatnya ekstra parlementer, karena perlawanan politik melalui jalur parlementer saya kira udah buntu, nggak mungkin. Semua sekarang masih di bawah hegemoni kekuasaan Presiden Jokowi kan. Ya, tetapi demonstrasi, menyuarakan pendapat, it's okay. Tetapi jangan pernah mau diprovok untuk melakukan tindakan yang anarkis, yang sampai melakukan kekerasan satu dengan yang lain. Rugi rakyat, kita yang rugi sendiri. Ya, nanti elit yang menikmati kekuasaan, menikmati seluruh akses dan sumber daya pemerintah. Itu hanya mereka. Ya. Nah, maka sebaiknya sekarang masing-masing pendukung itu dorong partai-partai koalisinya untuk bertindak secara resmi. Gitu loh. Jangan cuma teriak-teriak tetapi tidak ada tindakan konkretnya. Ya. Nah, ini saya menyerukan ini kepada masyarakat agar sekali lagi masyarakat betul-betul menyadari situasi ini. Kita confirm, kita setuju bahwa praktek politik, praktek kekuasaan Presiden Jokowi saat ini banyak menyimpang, setuju, dan itu sudah dibacakan oleh banyak orang, banyak pihak, ya. Tetapi bagaimana solusi mengatasi, melumpuhkan penyimpangan kekuasaan ini, itu yang harus sungguh-sungguh dipikirkan dengan kepala dingin, dengan cerdas, dengan logis. Jangan dengan mau rakyat yang diadu domba. Ya, kalau rakyat mau diadu domba akan rugi sendiri.
Ya, saya kira itu catatan saya tentang kemungkinan potensi turbulensi politik di tahun 2024 ini. Dan sekali lagi, mari kita menggunakan hak kita untuk ikut menentukan pemimpin kita yang baik, yang dapat kita harapkan bisa memimpin negara ini dengan baik, benar, dan bijaksana. Salam Pancasila.